kalau Nabi Muhammad itu ada fotonya atau ada gambarnya, itu apa impact ke Anda itu apa? Pasti Ya, ya. apa? Gunanya Karena apa? kan Nabi Muhammad ganda gambarnya buat apa? Karena ini kan fakta sejarah itu kan tadi di mana gitu loh. Kalau fakta sejarah nggak perlu foto. Maaf, saya kasih data ya. Banyak. Kalau fakta sejarah itu punya prasasti namanya, Pak. Dalam dunia arkeologi, prasasti itu diterima sebagai bukti arkeologi. Nabi Muhammad punya di zaman di abad ke-6 itu ada koin yang dibuat, sudah ada prasasti Nabi Muhammad sebagai rasul, sebagai tokoh. Itu prasasti namanya. Dome of the Rock, batu yang ada di Baitul Maqdis, itu juga salah satu prasasti. Artinya kalau Bapak tanya tentang Nabi Muhammad, satu-satunya tokoh kitab suci nabi-nabi, satu-satunya yang punya fakta arkeologi itu cuma Nabi Muhammad. Yesus nggak punya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Bahwa kalau Islam itu memahami kebangkitan nanti di akhir zaman itu, dan di surga ataupun di neraka itu secara fisik utuh, jasad, kedagingan. Nah, kalau dalam doktrin Anda itu masih mengatakan roh, sedangkan Yesus menyatakan bahwa sebenarnya juga kedagingan juga, tapi doktrin Anda mengatakan itu roh. Itu Pak ya, karena kan balik lagi tadi mengimaninya tanpa akal. Ambil air hangat dulu ya, masalah. Ya. Siap nih. Itu Pak Erik. Silahkan Pak Erik, pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan saya mau sebelum tidur nih. Muhammad itu berasal dari mana? Manusia atau langsung dari roh? Semua manusia itu berasal dari Allah, Pak. Karena semua wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun, bahwa manusia dan jin itu diciptakan hanya untuk beribadah. Jadi apapun yang ada di dunia ini, ya entah itu benda mati, benda hidup, dan juga manusia, bahkan jin pun juga dari Allah, ciptaan Allah. Kalau dalam Bible itu Zakaria 12 nomor 1, bahwa Tuhan yang telah mengebuskan nafas ke dalam seluruh roh ke dalam diri manusia,
Enggak, menciptakan maksud roh saya dalam gini, diri bukan, manusia. bukan itu maksud saya. Apa Pak? Muhammad ini lahir dari perkawinan atau langsung dari Tuhan? Pernikahan Pak, dari pernikahan. Pernikahan. Oh. Jadi Oke kalau lah, berarti- kalau ada tiga cara manusia itu hadir di muka bumi ini. Ada tiga cara yang berbeda. Sorry, 1, 2, 3, 4, ada 4 cara. Pertama Pak, Nabi Adam. Nabi Adam itu ada di dunia ini tanpa adanya bapak dan ibu, betul? Satu. Yang kedua, Hawa, adanya Hawa itu tanpa adanya ibu. Tanpa adanya ibu. Hawa, istri dari Nabi Adam itu tanpa ada ibu. Yang ketiga, Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Adanya Nabi Isa alaihissalam atau Yesus itu tanpa adanya bapak. Lalu yang terakhir, kita itu manusia yang ada di dunia ini lengkap, ada bapak, ada ibu. Jadi ada 4 cara manusia itu hadir di muka bumi ini. Jadi kalau Anda mau membedakan hanya Yesus yang lahir tanpa ibu, lahir tanpa bapak, ternyata Adam itu ada di dunia ini tanpa bapak dan tanpa ibu. Kalau kita sebagai manusia normal, itu semuanya diciptakan melalui darah dan daging bapak dan ibu kita Pak. Itu. Nah, berarti Muhammad itu manusia biasa. Semua nabi Manusia itu biasa Tapi yang kenapa dipilih. sampai sekarang belum ada fotonya? ya karena waktu itu Nah. kan belum ada tradisi foto Pak, kan handphone baru ditemukan, kamera Kan juga dulu belum Yesus, ditemukan. Yesus sudah ada foto. Mana foto Anda Yesus? bisa Pak bisa memastikan yang mana foto Enggak, Yesus. saya kasih data aja deh Pak, saya nggak mau bertele-tele ya. Astagfirullah, kalian itu Muhammad, kalau dia manusia, kenapa nggak ada yang mengabadikan gitu sekelas Muhammad gitu? sebentar Pak, saya kasih Bapak pengetahuan dulu. Bapak mungkin merasa bahwa foto yang sama ini Bapak lihat itu adalah foto Yesus ya? Benar? Iya, itu benar. Itu Oke, saya kasih Bapak satu data ya. Inilah kenapa terkadang saya tuh kasihan sama kalian. Kalian menganggap foto yang beredar ini adalah foto Yesus ya. Saya kasih Bapak satu situs yang menjelaskan bahwa foto yang kalian selama ini yakini sebagai foto Tuhan kalian itu bukan foto Yesus, tapi adalah apa? Gambar imajinasi. Nih, saya kasih Bapak data aja ya. Nih Pak ya, ini dari Liputan 6 ya Pak. Liputan 6 merilis nih, tidak ada Pak yang bisa mengambil foto Tuhan Bapak loh Pak. Nggak sempat orang motoin Yesus Pak. Nih, selama ini para ilmuwan meyakini bahwa sampai saat ini penampakan gambar Yesus adalah murni dari imajinasi seniman Pak. Jadi imajinasi loh Pak. imajinasi saya terima. Tapi kenapa Muhammad tidak ada yang berimajinasi tentang Muhammad? Kenapa? Ya karena kami bukan agama imajinasi Pak. Enggak, Saya maksudku nanti kan dituhankan sama Anda juga Pak, karena lebih ini sketsa kenapa, pun Pak? nggak Untuk ada. ya saya tanya untuk apa Pak? Saya tanya untuk apa kira-kira imajinasi? Hebat Muhammad perlu dikenang gitu loh. Berarti menurut Bapak hebat itu kalau seandainya ada fotonya gitu. Bukan dari sisi ajaran dia kan, sampai Ya mendunia. ajarannya masih ada Pak. Kalau fotonya Iya benar, enggak, tapi tuh, orangnya. sebentar saja orangnya, Bapak berpikir. kenapa Saya nggak ajak, dibuat iya, sketsanya? saya ajak Bapak berpikir. Pak, salah satu alasan kenapa Nabi Muhammad tidak dibuat sketsanya supaya kami nggak kayak orang Kristen, menuhankan foto orang lain tapi dikatakan itu foto Tuhannya. Menuhankan foto Tuhan yang ternyata imajinasi seniman, dan itu sudah terjadi ratusan tahun lamanya. Contoh, Tuhan bervisualisasi itu hanya diimani oleh agama pagan. Zeus, Osiris, Dewa Mitra digambarkan bentuk Tuhannya. Kenapa? Rata-rata Pak, semua Tuhan-Tuhan orang pagan, Zeus, Mitra, Manat, Lata, Uzza, itu asalnya orang-orang yang dianggap hebat Pak.
Mereka semua rata-rata manusia yang dianggap hebat, lalu kemudian dikultuskan dan dituhankan, lalu dibuatkan patungnya, dibuatkan gambarnya, lalu disembah. Maka umat Islam ini adalah umat yang mentauhidkan Allah. Jangankan menggambarkan Tuhan, nabinya saja tidak digambarkan. Kenapa? Nanti bakalan banyak orang nyembah Nabi Muhammad kayak Kristen. Nanti dihinakan gambar Nabi saya, seperti bagaimana kemudian Kristen menghinakan gambar Tuhan kalian, diletakkan di sendal jepit. Akal dan pikiran. Muhammad itu kan bukan Tuhan, ngapain disembah? Akal dan pikiran. Pak, kan saya sudah tunjukin rata-rata kan penyembahan terhadap makhluk bermula dari seperti itu, dari adanya visualisasi tentang Tuhan. Kami orang berpikir, Pak, makanya kami nggak mau mengakal-akali Nabi kami dengan membuat-buat sketsa tentang dia, karena kami berakal, makanya kami nggak mau. Buktinya kami nggak mau membuat imajinasi. Udah modern kan, udah ada tinta kan, bukan? Udah ada tinta nggak? Saya sudah katakan sama Bapak, seandainya pun ada waktu itu kamera, Nabi saya tidak akan izinkan fotonya digambar, Pak, di foto, Pak. Kenapa? Karena memang Nabi kami diberikan pengetahuan apa yang akan terjadi suatu saat. Sedang jangankan gambar beliau, Pak, gambar makhluk aja itu dilarang dibuat di Islam. Islam melarang menggambar makhluk loh, Pak. Oh gitu ya, cuman karena dilarang. Memang ada tertulis itu. Bapak ngerti nggak sih? Kenapa salah satu alasan manusia tidak diizinkan menggambarkan manusia yang mulia? Kayak Kristen. Itu imajinasi Tuhannya, dianggap foto Tuhannya tuh. Begini, jadi yang saya tahu Sebenarnya urgensinya apa sih, Pak, sehingga pertanyaan terakhir saya kan itu dari kenapa Muhammad tidak ada gambarnya sampai sekarang? Nah, oke. Nah, urgensinya apa, atau apa yang Anda akan sampaikan ketika, atau apa yang Anda akan percaya kalau Nabi Muhammad itu ada fotonya atau ada gambarnya, itu apa impact ke Anda itu apa? Pasti ya, apa? Gunanya apa? Nabi Muhammad nggak ada gambarnya buat apa? Nah, ini kan fakta sejarah itu kan tadi di mana gitu loh. Kalau fakta sejarah nggak perlu foto, maaf saya kasih data ya. Kalau fakta sejarah itu punya prasasti namanya, Pak. Dalam dunia arkeologi, prasasti itu diterima sebagai bukti arkeologi. Nabi Muhammad punya di zaman di abad ke-6 itu ada koin yang dibuat, sudah ada prasasti Nabi Muhammad sebagai rasul, sebagai tokoh. Itu prasasti namanya. Dome of the Rock, batu yang ada di Baitul Maqdis, itu juga salah satu prasasti. Artinya kalau Bapak tanya tentang Nabi Muhammad, satu-satunya tokoh kitab suci, nabi-nabi, satu-satunya yang punya fakta arkeologi itu cuma Nabi Muhammad. Yesus nggak punya, Pak. Yesus tidak punya fakta arkeologi, Pak. Ya udahlah, saya sama mengerti dengan agama kalian, itu aja intinya. Saya cabut dulu ya, karena kami kan harus pakai akal, Pak. Ya balik lagi bahwa kalau Islam itu harus pakai akal gitu. Jadi kalau Anda tadi sudah penyampaian di awal mengatakan bahwa iman kepada Allah itu harus tanpa akal, ya nggak akan bisa, Pak, nggak akan bisa untuk menerima Islam. Itu wajar. 1.800 yang nonton, 1.800 orang. Masa biasanya, Pak, bukan 1.800, Pak, 3.000, 2.000-an, Pak. Dan rata-rata mereka orang berakal, Pak, bukan orang yang kayak Bapak. Jadi saya tanya kembali, kenapa di saat itu, di zaman itu orang nggak berakal ya, buat foto deh biar nanti dikenal gitu. Gunanya apa? Tapi dibakar. Nih, oke, enggak, salah. Inilah, Pak, bedanya Nabi saya dengan tokoh-tokoh agama Bapak. Tokoh-tokoh agama Bapak pengen dikenal. Nabi saya bukan orang yang pengen dikenal, karena dia pasti akan dikenal orang tanpa perlu dia ingin dikenal, Pak. Oh, berarti itu bedanya. Ada orang yang katakanlah reseh, oh saya gambar nih, ketahuan nih sama Muhammad atau anggota-anggota Muhammad, dibakar sama dia, bisa jadi. Wah, gitu ya? Kurang ajar banget Bapak kayak gitu, nuduh namanya itu kan asumsi. Enggak, itu kurang ajar, Pak. Enggak, kurang ajar, Pak. Enggak, asli Bapak kurang ajar. Kurang ajar. Enggak, saya nganggap Bapak kurang ajar. Kenapa? Bapak membuat sebuah narasi yang tidak pernah ada. Itu kurang ajar namanya. Coba kalau saya bikin, coba kalau saya yang buat ya.
Waktu Yesus itu dibuka celana dalamnya sama Hansip Romawi, waktu itu dipegang burungnya sama perempuan-perempuan. Gimana menurut Bapak? Bisa saja loh. Bisa saja loh Pak, karena itu terjadi loh. Yang mau saya Makanya bebas. Pak, jangan adu-adu kurang ajar dengan saya Pak. Izinkan saya bilang ya, saya menghargai Bapak dari tadi. Saya paling anti kalau ada orang Kristen yang sudah dijamu dengan baik di sini, dijawab, nanya Islam dijawab, nanya Islam dijawab, tapi nggak paham kan nggak masalah. Kami nggak pernah paksa kalian paham. Jangan kurang ajar. Itu kan kurang ajar itu menuduh Nabi saya. Oh berarti Muhammad nanti kalau ada orang tulis tuh dibakar. Sebenarnya Anda pengen nyerang Nabi saya, tapi nggak mampu membuat sebuah narasi yang tidak ada. Itu kurang ajar. Saya bilang, ini buat Kristen ya, saya kasih tips nih ke sini, jangan kurang ajar depan saya. Kenapa? Saya punya seluruh aib agama kalian di tangan saya. Ya. Uni izinkan saya coba bawakan data satu aja. Kalau kita berbicara tentang gambar, malah justru orang noise. Kalau berbicara tentang gambar, Anda mengatakan bahwa Nabi Muhammad digambar lalu dibakar dan lain-lain. Ini justru malah ada gambaran di abad kedua, Pak. Ya, di sini sosoknya malah digambarkan berkepala keledai. Ini gimana? Anda terima ini, Pak? Kepala keledai disalibkan, disembah. Anda terima, Pak? Ayo, gimana nih? Kalau mau perbandingannya dengan gambar, apakah gambar ini yang mau diterima? Ayo, jadi jangan berusaha untuk menyerang tanpa ada dasar yang jelas gitu loh. Kalau anda mau ngomong itu harus dengan dasar. Makanya kita tanyakan urgensinya apa atau gunanya apa untuk kalian ada gambar Nabi Muhammad itu apa gitu loh. Ya teman-teman Kristen dengar baik-baik ya. Saya ini orang yang ingin belajar terus memperbaiki akhlak, memperbaiki cara penyampaian saya, dan saya mencoba menahan diri saya untuk tidak sampai menyakiti hati kalian. Tapi saya manusia yang diberikan izin oleh Tuhan saya untuk membalas setimpal. Artinya saya nggak diajarkan tampar pipi kiri kasih kanan. Saya menjamu kalian dengan cara baik. Saya izinkan kalian bertanya tentang agama saya, walaupun penjelasan kami sulit kalian terima, bahkan sulit kalian cerna. Toh kan ini hanya mengajak, tidak memaksa kalian. Nah, tapi ketika kalian misalkannya sudah kami jawab dengan cara baik, jangan depan saya ngarang bebas tentang Tuhan dan Nabi dan agama saya ya. Jangan. Kenapa? Karena saya punya 1000 aib tentang agama kalian yang bisa saya lemparkan kepada kalian. Saya lagi gak mau bilang itu. Saya lagi gak mau bahas tentang aib agama kalian. Saya bisa melakukan hal yang serupa seperti yang kalian lakukan, ya. Dan saya lebih mampu lakukan itu karena saya sudah terlatih. Tapi gak usah. Saya mau ngejelasin agama saya aja, biar kalian paham, ya. Gitu. Oke. Teman-teman, Uni izin saya lanjutkan ya karena ini bentar aja karena ada yang ngomong itu gambar anakmu katanya. Ya udah ini saya dikit Graffiti aja. ya, itu graffiti. Ini namanya Graffiti yang Alexamenos ditemukan. graffito. Ya. Graffiti yang ditemukan ini namanya Alexamenos graffito. Alexamenos graffito ditemukan di dinding Romawi. Tuh. Kristen di dunia Romawi pada zaman sebelum Konstantinus, ya. Ini kekristenan digambarkan seperti ini di abad kedua. Kekristenan digambarkan seperti ini di abad kedua, bahwa mereka menyembah suatu sosok yang disalibkan dan berkepala keledai. Ini bukan anak saya yang gambar, ini bangsa Romawi pada waktu itu, atau ejekan untuk orang-orang yang menyembah Yesus. Makanya coba kalian buka 1 Korintus 10 nomor 4. Di situ diambil dari sini. Mereka mengikuti kawanan keledai lalu mempunyai kehidupan dari situ karena mengikuti kawanan keledai lalu dibawa ke sumber air sehingga mereka mempunyai kehidupan. 1 Korintus 10 nomor 4 apa bunyinya? Mereka meminum minuman yang sama
sebab mereka minum dari batu karang rohani, dan batu karang rohani itu ialah Yesus. Jadi selaras dengan apa yang digambarkan di sini, teman-teman. Ya, itu sumbernya Alexamenos Graphito, teman-teman. Lanjut nih. Ya, jadi itu salah satu grafiti yang masuk dalam ruang lingkup arkeologi. Bahwa ternyata sudah ada penulisan grafiti yang menjelaskan bahwa Kristen itu sudah ada di abad kedua. Dan kita akui itu, bukan berarti itu adalah fakta bahwa Yesus itu ada, bukan. Karena orang-orang pada zaman itu sudah tahu kalau mereka Kristen ini penyembah manusia yang disalib. Ya, penyembah manusia yang disalib. Nah, jadi silakan kalian naik ke atas ini untuk bertanya jawab dengan saya. Dan tema saya adalah apakah betul Tuhan kalian bernama Yesus itu terkutuk? Kenapa ini penting untuk dibahas? Ya, karena inilah yang menjadi masalah gitu loh. Kenapa? Ketika kalian promosikan agama kalian sebagai agama damai, dari mana letak kedamaiannya ketika kalian sendiri itu mengatakan Tuhan kalian terkutuk? Ini yang mau saya tanya. Nah, kalau kalian nggak sanggup bahas tema ini, kalian nanya aja tentang agama saya. Kak Dinan, selamat malam. Kak Dinan. Kak Dinan, selamat malam. Kak Dinan di bawah ya. Oke, silakan, kalian kan diberikan keleluasaan untuk bertanya ya. Kalau mau bertanya silahkan, nggak open cam pun nggak masalah bagi kami, tapi silahkan bertanya dengan baik gitu loh. Artinya ketika bertanya ya dengarkanlah jawaban. Kalau Anda mau menjelaskan tentang keimanan Anda, ya harus open cam, karena kita harus tahu siapa yang ngomong, siapa yang menjelaskan, kapasitasnya apa, bisa menjelaskan gitu loh. Ya, kalau nggak bisa menjelaskan dan nggak bisa open cam, naik silahkan bertanya. Kita naikkan lagi ya, teman-teman Muslim minta tolong dibantu tap-tap layar. Love orange-nya jangan lupa diisi juga kalau ada apa namanya koin ya. Jangan lupa di follow akun yang ada di atas ya teman-teman. Di follow akun aku ini 3 ini akun aku ya, Mesia, Uniriva 21 ini 3-3-nya akun saya. Jangan lupa di follow juga akunnya Gofur ya. Di follow akun kita supaya teman-teman bisa ternotif kalau kita lagi live streaming. Gitu, kita coba naikkan lagi ya teman-teman yang Muslim. Kalau dicek lagi, kalau kepencet untuk permintaan naik, minta tolong ditarik ya, biar kita nggak bingung teman-teman. Uni yang kemarin udah aku kasih nomor WA-nya, Uni udah WhatsApp belum? Belum. Ya udah nanti. Saya sering nge-lag ya, ini kenapa ya? Signalnya bagus loh. Aman? Enggak, ini kayaknya aman ya. Aman. Di Kayaknya sini, ini handphone Uni kayaknya mulai panas. di sini aman sih keluarnya. Kak Rara, selamat malam. Kak Rara, selamat malam. Kak Rara, selamat malam. Bang Ekles, selamat malam. Ekles kan Muslim nih kayaknya nih, sering di bawah juga nih kayaknya. Bang Ekles, selamat malam. Sering nge-lag ya. Turunin Mas Gofur, saya Muslim. Iya, makanya sering di bawah kan. Iya. Kepencet kali ya. Iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman yang mau naik silahkan naik. Muslim boleh bertanya nggak Uni? Boleh, satu pertanyaan turun habis itu. Ini jaringan aku patah-patah. Bentar, aku kayaknya ada sesuatu. Kayaknya handphone ini punya problem. Bentar dulu ya. Ngehang ya? Iya, handphonenya nih. Kak Bang Atan Lubis, Bunda Atan Lubis, selamat malam. Kita turunkan. Silahkan teman-teman, mumpung ada sesi bertanya atau mungkin apa ya, subhat yang biasa dilemparkan Oten, silahkan tanyakan kalau mau bertanya. Apa yang ininya, apa yang biasa dilemparkan mereka, tanyakan aja. Oh iya, handphone Uni. 2029. Handphone Uni ini apa namanya? Handphone Uni ini panas. Iya kayaknya.
Pakai ini nih, pakai ini. Oh itu Mas Reza barusan naik itu calon presiden, kenapa turun lagi? Nggak nurunin aku. Oh mungkin salah pencet kayaknya. Biasanya beliau udah nggak, iya panas banget HP-nya. Pakai cooler. Oh ini kayaknya harus terpaksa keluar dulu, bentar. Nih keluar dulu bentar ya. Oke, kita coba naikin. Biasanya teman-teman, kalau Uni keluar itu kadang suara yang di atas nggak sampai ke bawah. Nanti kalau ada masalah teman-teman typing ya, biar kita tahu. Karena biasanya yang di atas masih tetap aman, tapi yang di bawah itu enggak. Padang ya Uni ya. Sumatera Barat. Sumatera Barat. Waduh, terpental. Silakan teman-teman, naik. Oh iya, calon presiden bukan Mas Reza, kirain Mas Reza. Kalau memang mau naik, silakan naik, bikin permintaan lagi bang. Ya, lanjut Gofur sama Bang Messi ya ngobrol ya. Ini juga harus istirahat sambil leye-leye, ditutup kamera dan ini matikannya di YouTube. Nah buat di YouTube cukup ya, sudah 2 jam ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang di YouTube, yang di YouTube aku close. Insyaallah kalau kayaknya aku udah mulai bisa live streaming 2 kali teman-teman ya, pagi sama malam. Tapi nggak boleh sampai di atas jam 12-an karena jadwal tidur aku udah tetap sekarang. Oke, lanjut Bang Misya sama Gofur aja. Bang Misya masih monitor nggak? Ya udah istirahat aja Uni, mungkin Uni. Ada. Dua-duanya moderator. Aku juga istirahat besok. Iya, mendingan istirahat aja ada. Ya udah. Besok kerja juga kan, udah Senin. Oke, kalau gitu kita close dulu ya. Insya Allah kita jumpa lagi esok. Insya Allah ya. Oke, kita matikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Palak kali. Si Raju ini kan dulu yang kemarin yang tapping bilang sama Bunda Dewi Asmara Pansos. Bunda Dewi, istri jenderal itu loh. Dibilang pansos pula sama kami. Padahal apa dibilang Bang Zuma? Justru kami nih yang numpang tenar sama Bunda Dewi itu. Masya Allah loh. Apa yang sudah dikasih Bunda Dewi sama saudara-saudara kita yang muslim itu. Palak kali. Dia pula mau mengatur. Apa urusannya dengan kau si Derin di samping saya? Sendiri aja. Kau siapa kau? Jangan kau atur saya lah, Raju. Saya mau taruh siapa di samping saya itu urusan saya. Oten mana Oten? Gak ada Bang Bisi. Ya, nggak urusan dia, ngapain dia ngurus-ngurus? Emang kau tahu itu laki saya apa enggak? Nggak tahu kau kan? Sok kali kau pula di sini mengatur aku kau. Dia sudah jambat naik, gak mau dia naik. Ngomonglah langsung ke orangnya nih. Jangan kamu naik di atas. Coba kalau kamu ngomong kayak begitu. Habis kok kuku apa kan kau. Nggak usah dipancing lah. Pasien selanjutnya nggak ada pasien. Banyak yang cemburu kak. Cemburu jangan kayak gitu dong. Gentle lah, naik kok ke atas, ngomong langsung. Keren itu. Si Andre kemarin kan, gentle dia, naik ke atas langsung ngomong dia, cemburu dia. Rupanya kena kepak juga dia dari aku kan. Baik kau, Andre.
Oh ini Bang Raju ini yang kemarin Yang bilang pansos sama Bunda Dewi itu yang apa travel umroh. Coba aku kepoin dulu ya, bentar. Mana sih TV? Dia kan yang mau apa tuh? Dia kan yang umroh kan nanti itu Faruk gitu, insya Allah. Iya. Tapi kena Raju itu yang mana? Udah hilang mungkin ya. Aku udah jambat tadi dia tuh ya. Nggak ada lagi deh kan? Aku pula diapainnya? Enggak dilayan, enggak. Aku mana seneng yang kayak gitu tuh. Aku nggak seneng berdebat. Aku nggak seneng ngeladinin orang yang nggak suka sama aku. Entah. Apa ya? Kalau udah terpancing kita gini loh. Kalau terpancing saya karena Oten, itu saya masih mood gitu loh. Kalau terpancing saya karena saudara Muslim, saya sudah nggak mood gitu. Bener, udah nggak mood aku. Makanya dari tadi itu mana? Ini lagi dia. Ya, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Ya, salon tel ya, salon. Waalaikum. Ya, dijawab dong. Orang mau ucap salam kan. Assalamualaikum. Jawab, tidak ada kewajiban menjawab salam dari kau. Boleh jawabnya waalaikum gitu. Allah. Coba dikatakan waalaikumsalam. Gimana toleransi kamu sih, Nora? Kamu sudah berapa tahun tidak ada toleransi kamu? Kau ngomong aja lah apa yang mau ku sampaikan. Jangan kau ajarkan saya toleransi. Itu kan sudah dilihat di live ini. Kamu tidak toleransinya. Kamu tidak mengucap salam kepada saya. Ngapain saya toleransi sama kau? Siapa kau? Ya, kita kan ini ya berbeda tapi satu. Itu yang harus kita pegang. Beda tetap satu. Tetapi satu apa sama kau? Sekarang aku tanya sama kau. Kira-kira kau setuju nggak? Indonesia Sila gitu. pertama. Sila pertama kau setuju nggak? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, setuju Apa? dong. Ketuhanan, 3 pribadi, 1 hakikat gitu. Ketuhanan yang Maha Esa gitu. Esa yang gimana dulu gitu. Nah, Esa yang gimana? Ya, contoh, ini kan suara saya. Ini saya melihat tubuh kamu. Jadi berbeda kan suara dengan tubuh. Ini kamu ngomong sama saya dengan tubuh kamu, dengan suara kamu. Ya, jadi saya mendengar suara dan saya melihat tubuh gitu. Kamu hanya gitu kan. Jadi saya hanya satu, suara saya. Kamu ada 2 itu saya lihat. Sama suara kamu dan tubuh kamu. Roh kamu belum saya lihat ini. Berarti ada 3 kan di dalam kamu. Nah, Jadi yang tapi 3 kamu ini Nora hakikatnya yang mana? manusia gitu. Yang 3 ini yang Nora yang mana? Ya, yang Yang 3 tiganya. itu yang mana? Oke, roh kamu berdiri masih hidup gitu. Suara kamu sama tubuh kamu gitu. Ya, itu hakikat kamu sebagai manusia gitu. Ketiganya itu saya lihat. Hakikatnya apa? Hakikatnya manusia. Roh hakikatnya? Ya, hakikatnya manusia. Roh hakikatnya manusia. Kan di dalam kamu. Gimana sih jiwa kamu kan ini saya ngomong sama saya kan ada di dalam kamu juga. Kamu tahu arti hakikat nggak? Iya, hakikat itu adalah inti atau yang di dalam kamu gitu. Itu berbicara atau inti hakikat itu inti. Jadi roh ini hakikatnya manusia. Ya, Jadi roh Karena yang di dalam kamu. yang di dalam binatang itu
Hakikatnya apa? Ya. Binatang. Hakikatnya binatang. Jadi roh yang di dalam binatang itu roh dari mana? Oh enggak, di binatang itu tidak ada roh, hanya nafas. Berbeda lagi. Jadi binatang nggak ada roh. Iya, enggak ada, hanya nafas saja. Kau belajar dulu lah, Dek ya. Belajar ya. Kau Belajar. Gimana pusing sama kau? Ya. Kamu bisa bernafas karena ada roh. Kalau kau katakan roh itu hakikatnya manusia, berarti kau bisa nampak roh. Astagfirullah. Mungkin dia bernafas pakai hisap. Gak usah lagi kau naik. Binatang gak punya roh. Apalah kau Raju. Nih orangnya nih ya. Coba tengok yang itu sudah aku tag namanya tuh. Coba. Semua benda hidup punya roh, iyalah. Mendy, baca Zakaria 12 nomor 1. Roh itu apa? Zakaria 12 nomor 1. Bodoh. Ini udah tua orangnya. Si Raju. Udah tua dia. Iya udah tua nih. Botol ya, masa hakikat roh itu manusia? Raju tuh udah tua bun. Nora sudah sunat kau? Sudah, yang nyunatin aku gondrong. Yang nyunatin aku tuh si gondrong loh, pakai giginya. Lihat dong, coba kau lihat tempik mama kau, tapi dicukur dulu, banyak kali bulunya. Dicukur ya, lebar kali gitu loh. Itu pun sudah kaku kayak sapu hijau gitu. Andi, coba kau tengok tuh mamamu punya. Kalau akan udah malam nih, lagi tidur mamamu, kau buka sedikit, mama mau lihat dong ma. Tapi kau ambil apa tuh sedikit gunting, karena lebat kali tuh. Aku pula hidup langsungnya. Iya, soalnya kan kalau mereka kan buang air kecil itu kan jarang mau cebok, putih-putihnya ada di situ. Kalau haid, coba bayangkan haid ya, perempuan kalau haid itu kan ada darah kotor-kotornya yang hitam-hitam itu nempel di bulu-bulu itu. Gitu loh. Makanya kan mereka nggak tahu yang namanya istinja. Mereka tidak tahu yang namanya apa. Hadas. Mereka nggak tahu yang namanya persucian. Asal aja itu pun pas habis kencing kalau nggak ada air ya udah gitu langsung pakai celana. Sudah ketemu suami baru ya, tetaplah masih gondrong, nggak ada yang bisa menandingi titiknya gondrong. Nggak ada, panjang kali lebar, diameternya berapa? Apa itu ya? Kesel aku. Udah dong bun, kesel aku orang-orang kayak gitu. Tidak berkaca ke diri sendiri. Tuhannya aja bilangan 31 menginginkan perawan. Coba baca bilangan 31 dari 17. Tuhan kamu memerintahkan membunuh perempuan yang sudah
tidak perawan dan mengumpulkan yang perawan. Mau diapain ini? Waalaikumsalam. Apalah, berkaca ke Bibelmu sendiri gitu loh. Tutorial cara merayu perempuan, bagaimana cara memegang susu nenek. Ada kan tutorial cara memegang nenek itu, buka tuh Kidung Agung 7 tuh. Cukup Bunda. Yalah. Jangan dilawan Nora, jadi nambah dosa kita dengarnya. Iya, kalian dengarnya jadi berdosa kan? Nora, kamu cantik. Yalah, perempuan cantik bang. Minum dulu bun, biar adem. Tidak akan adem aku. Udah Nora, jangan dilayani ya. Kita pesan Tuhan aja, nggak kena sama kita ya. Gak ada remnya kalau kakakku satu ini. Susah aku ngerem. Mana lagi si Andi itu? Coba typing Andi. Typing. Iya Irma. Mau aku nengoknya. Ngomong apa? Nggak berkaca gitu loh. Oten yang tapping aja diblokir bisa nggak bun? Iya, diblokir. Itu nggak ngantuk, diblokir aja. Ada emosi gitu. Apa ya? Yang tapping yang kayak anjing, menunjukkan sifat-sifat anjing. Usah diblokir, dibisukan aja. Dia di bawah aja mendengar. Aku juga nggak seneng blokir orang. Dibisukan aja. Nora mualaf sembah batu. Saya kalau ambil batu di luar, saya cium, itu masih mending daripada saya cium nonot. Soalnya kalau saya cium nonot itu naik birahi saya tidak bisa terkontrol. Nardi. Ya Bu, ya Bu, ya itu. Iya, agama apa Bang? Assalamualaikum. Ya, Selamat malam. Ya, ada yang mau disampaikan. ya saya ingin mendengar orang itu yang ceramah itu, dan apa namanya, saya memang seorang Islam, asli Islam, jadi pingin gitu Bu. Udah. Pengen apa Bang? Menggali ilmu. Ilmu apa Bang? Saya nggak ada ilmu tenaga dalam di sini Bang. Bukan masalah ilmu, bukan ilmu dalam, artinya ibu kan bisa gitu. Jadi saya kan tinggalnya di daerah ada mayoritas Kristen gitu loh Bu. Ilmu apa yang mau Abang? Artinya ilmu yang dipaparkan ibu itu kan biar bisa nanti kami cerita sama muslim gitu kan Bu. Itu Ya kan Abang di bawah nyimak kan? Enggak, Abang nggak nyimak di bawah. Kan Ya. Abang selalu nyimak kan di bawah. iya, nyimak, iya alhamdulillah nyimak, Ya, ya. Nyimak Oke, ya, Bang. gitu, Bu. Ya, ya. terima kasih banyak Bu. Ada lagi Bang? Makasih banyak. Kalau memang bisa ya nyimak ataupun dengar ibu boleh kan Bu, izin. Dengar di mana Bang? Ya saya di Tapanuli Selatan. Tapanuli Selatan kok mayoritas Kristen? Bukan mayoritas, cuman kan saya tinggalnya di Kecamatan Saipardolokole. Di mana? Kecamatan Saipardolokole. Oh. Iya. Iya, ada lagi Bang? Udah Bu, udah itu aja Bu. Assalamualaikum Bang.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Tapanuli Selatan ini memang mayoritasnya Islam, Itu si abang barusan itu muslim kan? Muslim katanya. Fresker mana Fresker? Ajak-ajak temannya bang. Fresker, kenapa? Kenapa nggak dilesin? Nanti lah. Masih marah nih. Gak tahu, perasaanku aja nggak enak. Tapsel mayoritas Muslim, iya, Tapsel mayoritas Muslim. Mungkin ada daerahnya yang di situ banyakkan Kristen, ada memang. Tapi tadi dia bilang di mana tadi? Iya. Istighfar kau Nora, selindung Umi. Nggak tahu ya. Lagi nggak enak memang perasaan aku. Aku kalau nggak enak perasaan itu mau kalian bilang suruh senyum pun susah. Air putih hangat ya. Istighfar bun, istighfar ya, dalam hati istighfar. Susah BAB itu Nora. Apa susah BAB? Was-was syaitan itu. Entah, mungkin ya. Ya, assalamualaikum kan Nora. Waalaikumsalam. Kamu milikku sayang. Wah, nama keren. Hotelnya sudah pada tidur. Pacarnya itu Nora, bukan, dia bukan pacar saya. Siapa yang bilang dia pacar saya? Dia laki saya. Dia lagi kehabisan modal congor. Baca surat An-Nas biar hilang was-wasnya, Bun. Iya, ini surat An-Nas ya. Saya kul bin nas. Dari kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Semangat Bunda. Senyum dong. Oh, lakinya Nora itu, ya laki itu. Lakiku Bang Aries, mau kenalan? Kalau mau kenalan naik. Tanya siapa namanya, tinggal di mana. Kenalan dulu. Gak enak perasaannya. Iya, gak enak perasaanku. Biar hati tenang Bun, bawa berzikir. Iya. Yang menenangkan, yang bisa menenangkan hati saya itu satu dengan zikir mungkin ya. Ya pasti. Yang kedua tuh yang di sebelah saya nih. Mbak udah punya suami loh. Oh, perempuan. Ya, zikir menenangkan saya. Dengan yang sebelah saya. Dulu Bu, terus bawa zikir. Udah cantik banget. Makasih Bang. Saya nanti. Oh, ini dia masuk. Andre, kamu naik Andre? Andre, kau naik, marahin itu si Derry. Kau kan dulu kayak gitu kan, emosi kau kan. Ada laki-laki yang naik ke room saya mengamuk kau. Kenapa sama Bang Andre? Nah, ini dia nih. Coba dia open cam, kau Andre. Open cam Andre.
Open cam kau. Apa lagi? Ini Udah kok open. nggak? Waalaikumsalam. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andre. ya, waalaikumsalam bang. Ya, Open cam gimana, kau. gimana? Kau kan Enggak, kau kan- tunggu bang Dede. Kanora, ini kok nggak diblokir? Lupa ya akun satu ini. Ngapain aku blokir kau? Ya, yang Boem udah diblokir. Yang Boem udah diblokir. Kau doubling, kau usah pakai lagi. Alah, pamer pula kau. Aku lagi di kamar nih, nggak pakai celana. Enggak. Ini ada masalah apa nih, Bang Andre? Nggak tahu aku di fitnahnya bang. Dibilangnya aku nelpon dia pakai nomor 10. Sumpah bang, demi Allah bang, nggak ada aku nelponnya pakai nomor 10. Ganti-ganti nomor. Itu kan Maksudnya fitnah sekali namanya. nelpon 10 nomor gitu? Iya. Tapi aku biar aja lah, kalau cewek ini kalau dilawan susah loh bang. Kau pikir aku dulu. Bodoh Aku apa? tunjukkan blokirnya kau semua di sini. Boleh. Kita kau Boleh. Udah. Tunjukin. Bang Andre. Ini Bang Andre laki-laki loh, masa berdebat sama perempuan? Enggak ada aku berdebat sama dia. Dia itu yang marah-marah aja sama aku dari tadi loh. Gini loh. Kita itu sebagai laki-laki, kalaupun kita nggak bersalah cukup diam aja sama perempuan. Ya aku udah diam tadi, tapi dia yang ceroces aja, pusing aku sama Ya perempuan. makanya, misalnya mau nyerocos kayak gimana pun, kalau Bang Andri merasa enggak, ya diem aja gitu loh. Kan kita laki-laki. Sama Bang Dery ini enak ngomongnya, santai kan. Muncung kau. Saya tidak akan kumat begini kalau kau tuh tidak tapping. Kalau kau tuh tapping kau dijaga, monyet. Kau tapping apa waktu di rumahnya Bang Zuma kau? Bang Zuma kau. Tai kau. Ayo, Urus kau. Setan. Apa typing aku? Coba bacain. Jangan suka fitnah orang lu. Allah, diam kau, jangan suka fitnah. Kalau kau tidak mulai duluan, tidak akan saya tuh menimbulkan seperti ini. Banyak kali cerita kau. Kau pikir saya Alah, bodoh. Apalah? ngapain cerita? Oh, apa kasih laptop itu? Apa gunanya itu mau diceritain? Kronologis ceritanya. Mau saya telepon nih Faruk, kronologis ceritanya bagaimana? Kau naik di rumah Faruk. Hei, saya tidak pernah mempermasalahkan muncung kau yang naik ke rumah Faruk. Kau sebagai saudara muslim ngomong kok begitu kau. Saya permasalahkannya, ya. Kau mengamuk, marah di komal saya karena nggak kubalas WA kau. Itu pertama kan? Tai, ngapain kau bilang katanya, Bunda minta WA-nya Bun, biar saya tahu alamat Bunda di mana, biar saya kirim. Saya bukan mengharap itu, tapi karena saya nggak ladenin WA kau yang Bunda sudah makan. Alah. Kap. Bunda jangan begini. Bunda kau pula yang ngatur saya. Kapan aku bilang mau kirim? Ui. Bang Yoji kan selalu sama dia kan. Ini sudah gedek aku nengok dia ini. Biar tahu Bang Yoji. Mau aku tapping Ya, Bang. masih di roomnya. Bang Yoji kenal sama aku. Kenapa? Saya tahu dari room Bang Yoji lah aku kenal kau monyong. Kau naik ke room itu Faruk, banyak kali cerita kau. Iya, kapan aku bilang kata mau kirim di WA? Tunjukin WA-nya kalau ada aku bilang mau ngirim. Jangan nambah kata lah. Turun kau, asu kau. Bangsat kau. Kau yang minta WA saya untuk itu. Banyak kali cerita kau. Makanya malu kali. Itu Faruk aja sampai ketawa dengar kau yang penipu begitu kau. Saya bukan, dia naik, marah dia. Tahu kenapa dia bilang ini? Tahu kau Nora kenapa gak aku kirim laptopnya? Karena kau tidak balas-balas WA aku. Kan berarti ada maksudnya. Itu dia itu. Makanya saya bilang, hei, saya tidak meminta laptop sama kau. Kau yang nawarkan di rumah Faruk. Kau WA
saya. Kau WA tanya makan udah bla bla bla. Saya tidak ladenin. Ngapain saya ladenin? Karena niat kau minta WA saya, kau minta alamat. Lain pula kau. Kau pikir gara-gara laptop itu saya mau tunduk sama kau? Borjong kau. Ya udah, berarti intinya sekarang dia minta SMS-an itu, tunjukkan bukti itu ya Jelas karena tapi dia Bang tahu. Yoji. Bang Yoji, kau tahu saya bagaimana kan? Saya manusia yang tidak pernah mau menyinggung saudara muslim. Walaupun banyak saudara muslim yang nggak suka sama saya, membicarakan saya di belakang. Saya tidak peduli. Tapi jangan dia tag nama saya situ ngomong donasi di Rumbang Zuma. Kok dia pikir mata saya ini rabun? Tai. Dia mengamuk sama saya karena dia gini. Untuk apa saya kirim laptop sama kamu Nora? WA saya nggak pernah kamu balas-balas. WA yang dia WA sudah makan bun jangan begini. Ngapain saya balas? Saya juga tidak terlalu kegatalan deh soal WA. Kalian minta saya kasih, silaturahim silakan. Tapi kalau yang berlebih-lebih enggak. Suruh minta buktinya. Kok kayak gitu kau? Udah kepala Iya, malam. dia minta bukti itu kan karena tahu udah nggak ada lagi chatan itu, makanya dia berani minta bukti. Banyak kali. Oh dia mendi kau. Urus dulu titiknya Tuhan kau itu. Kira-kira bagaimana? Dia manusia 100%. Ada nggak nafsunya? Ada nggak nafsunya gitu loh. Kalau ada nafsunya, tolong buktikan. Kira-kira berapa ronde dia sanggup. Begitu ya Mendi ya. Ya suka aku. Aku pula yang mau diapakannya. Saya manusia tidak pernah mau mengurus saudara-saudara saya. Mau bagaimanapun dia di luar sana, mau berzina pun, mau dia apapun, mau dia bunuh diri, mau apa, tidak urusan saya. Yang pasti saya tidak dirugikan, saya tidak diganggu, jangan saya dicolek. Kau mau cerita tentang aku, tentang apapun tentang saya, silakan sana. Saya mau bagaimanapun itu urusan saya. Saya yang bertanggung jawabkan dosa saya sama Allah, bukan kau. Kau lain. Kau bilang fitnah pula. Kau pikir mata saya buta waktu kau tapping-tapping di rumahnya Bang Zuma kau. Buat malu aja kau. Saudara Islam itu loh, Islam dia itu loh. Tapi kayak gitu peranginya. Dia yang naik ke rumah Ito Faruk, dia yang nawarkan. Itu Ito Faruk tuh, tanya sama Ito Faruk tuh. Dia DM minta WA. Karena nggak aku balas WA-nya, dia lari ke DM lagi. Ya diblokir lah dia sama si Sani waktu itu. Naik di atas dia. Akhirnya aku ungkit lah soal apa? Soal laptop itu. Udah malas aku ngungkit itu sebenarnya. Akhirnya aku ungkit. Barulah keluar omongan dia. Ngapain lah aku kirim laptop sama kau kalau WA aku nggak pernah kau balas-balas? Kan lucu. Bukan muak aku, gedek aku Bang Yoji. Bilang sama dia tuh. Saya manusia tidak pernah yang mau menyinggung orang, mau menyenggol orang. Tapi jangan saya disenggol. Saya nggak peduli kau jadi pencuri, mau jadi penjina, kau mau jadi pencabul, kau nggak peduli saya. Intinya jangan kau ganggu saya gitu loh. Nggak suka kali aku. Nggak perlu pun aku laptop kau tuh. Makan tuh sama kau tuh uang kau tuh. Kau yang nawarkan kok. Giliran nggak diladenin WA kau, gila kau. Enteng kau. Jangan kau senggol saya, jangan senggol orang terdekat saya. Jangan, saya bilang, siapapun. Kalau kalian mendengarkan, mau perempuan, mau laki-laki, jangan senggol saya. Dapat saya kau nanti habis kau. Sabar kak, dari kemarin saya sabar loh. Iya, udah tahun lalu dia kayak gitu tuh. Saya sabar tuh sampai sekarang. Cuman tappingan dia tuh di Rumbang Zuma tidak suka saya. Makanya emosi saya lagi kayak gini. Tengoklah, saya di roomnya si siapa? Di roomnya si Vivi. Tapping dia di situ, nenek, apa-apa. Kan apa? Saya nggak pernah nyinggung dia kan? Masuk dia ke rumahnya Vivi, masuk dia ke rumahnya Bang Zuma yang ada aku, masuk dia ke room yang kalau saya ada di situ. Apa maksudnya? Dia bilang tidak mungkin lah saya cinta sama mama. Terus ngapain kau ikutin saya?
Apa kau main kita? Main kau, oleh gigi kau sudah ompong. Perbaiki dulu gigi kau. WA tidak diladenin, mengamuk kau. Coba Lari apa? ke Coba buka blokir akun. lah. Kenapa ya? Coba ini, coba buka akun ini, akun real dia coba. Buka blokiran coba, biar dia masuk pakai akun realnya. Semua sama. Itu yang blok itu si Sani, karena DM dia tuh yang enggak. Fotonya ada? Yang ada fotonya? Tadi dia open cam di rumahnya si Vivi. Minta si Vivi rekaman ulangnya. Open cam dia di rumahnya si Vivi. Orang mana? Orang Pariaman. Orang Padang. Orang Padang. Lah, Dia masuk ke rumahku, dia ngomong pakai bahasa Padang, dia tuh mencarut. Ngomong pantai-pantai. Itu yang makanya jijik aku. biasanya orang Padang itu baik-baik loh, lembut-lembut tuh. Makanya aku bilang, waktu pas dia, kalau ada yang ingat ya, waktu pas dia masuk ke rumah aku, waktu itu aku karaoke, banyak orang Padang tuh yang mengamuk sama dia tuh. Banyak. Orang sakit hati itu, iya. Dia naik, dengar ya, aku karaoke nih, waktu itu memang sama Sani, tapi dengan satu orang. Dia naik, dia bilang begini, ngapain buka room kayak begini? Katanya, Bunda kan tahu, Bunda seorang pendebat. Ngapain buka room kayak begini? Lihatlah, followers Bunda turun kan? Hanya gara-gara dia tunjuk sama si Sani waktu itu. Makanya typingan di bawah, kok cemburu ya, kok cemburu ya, kok cemburu ya. Nah, akhirnya dia open cam. Astagfirullahaladzim. Dia open cam. Aku tidak ada nyinggung si laptop, soal laptop ini. Asik mengamuk dia sama aku, dia atur aku harus begini, harus begitu. Aku bilang, siapa kau? Aku bilang. Ya kau harus juga pikir, kau ini seorang pendebat begini-begini katanya. Baru ku bilang lah, kau jangan sampai ku buka di sini ya. Jangan sampai ku buka di sini apa kau ya. Aku bilang, langsunglah ku buka. Kenapa dijeda? Enggak, aku kepoin profilnya dia. Langsung dibuka, langsung apa? Langsung ku buka. Barulah dia ngomong, tahu kau kenapa nggak mau kukirimkan laptop itu? Kenapa? Karena kau tidak mau balas-balas WA aku. Coba lah, kenapa nggak malu kayak gitu? Kau blokir WA aku. Ya aku blokir lah. Kau siapa gitu loh. Gue blokir satu, masuk satu. Itu Sani tahu juga itu yang soal kalau dia bilang mana buktinya, halah halah. Kesel kali aku. Orang lagi kesel dibuatnya kesel kan. Aku pula yang mau dia apa? Udah diamlah, bikin malu aja. Kau yang bikin malu, setan. Aib ini jangan diumbar panjang. Saya tidak mau ngumbar. Sebenarnya bukan aib ya. Karena dia buat begitu waktu di room Ito Faruk. Makanya aku bilang, kalau mau jelasnya tanya sama Ito Faruk. Itu bukan aib. Beda aib. Beda itu kalau kayak sesuatu yang kita tidak tahu sama sekali saya buka. Dia sudah ngomong di room Ito Faruk gitu. Cinta ditolak. Itulah, dia baru terakhir dia bilang, enggak mungkin aku mau sama nenek-nenek. Kalau mau dia sama nenek-nenek, ngapain dia berapa kali ganti kartu? Iya kan? Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.